Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bunda kelas 4. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya hari ini. Anak-anak hari ini akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Sekarang anak-anak sudah masuk ke tema 4. Tapi sebelum anak-anak belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa. Marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan anak-anak berdoa nanti anak-anak dimudahkan ya dalam memahami materi hari ini. Sebelum anak-anak belajar IPA hari ini, Bunda Ratna mau cek semangatnya anak-anak dengan tepuk. Namanya tepuk rapi. Ikuti Bunda Ratna ya anak-anak. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk rapi. Rapi kanan, rapi kiri, semua rapi, siap. Oke, sekarang anak-anak sudah siap ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Hari ini anak-anak akan belajar IPA tentang kelestarian sumber daya alam. Anak-anak jangan lupa ya disiapkan buku tematiknya tema 4 agar anak-anak nanti dalam memahami materi lebih mudah. Silakan anak-anak siapkan fokus dan konsentrasinya untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Silahkan buka buku paket IPA pendamping tematik terpadu pada halaman 57 sampai 67 ya. Hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi yaitu tema 4 ya, tapi khusus pada mata pelajaran IPA. Adapun pada subtema 1 ini kita akan membahas yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Dan pada subtema 1 ini juga kita akan bahas tentang contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kemudian kita akan masuk pada subtema 2 ya, yaitu kita akan membahas tentang dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam, serta kita akan membahas yaitu pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Anak-anakku sudah siap? Kalau sudah siap, Bunda akan mulai ya pada pelajaran hari ini. Yang pertama, Bunda akan membahas tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Nah, yang pertama meliputi yaitu kita dapat terhindar dari bencana alam. Yang kedua yaitu hewan-hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki habitat. Yang ketiga yaitu kita dapat membuat udara di sekitar kita ini menjadi lebih segar dan tentunya lebih bersih ya. Kemudian yang keempat yaitu jumlah dan kualitas air di alam ini tetap terjaga. Anak-anakku sudah paham kan? Kemudian kita akan masuk pada contoh kegiatan yang dapat menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, ada sumber daya alam tumbuhan nih. Kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman ulang ya. Kemudian pada sumber daya alam yang dapat diperbarui nih, contohnya matahari, angin, air. Tentunya kita dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang ketiga yaitu pada sungai. Nah, sungai ini kita dapat membuat tambak di aliran sungai untuk budidaya berbagai jenis hewan ya. Kemudian yang keempat yaitu kita tidak menangkap ikan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan. Nah, ini contoh sumber daya alamnya yaitu pada laut ya. Anak-anakku sudah paham?
Oke, Bunda lanjut, yaitu nah di sini anak-anakku siapa nih yang pernah lihat para nelayan? Nah, di sini para nelayan saat ini menggunakan kapal bermesin atau sonar serta GPS untuk melacak keberadaan ikan. Namun ada juga teknologi yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan, yaitu seperti para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Nah, ini nih sangat berdampak negatif pada lingkungan di laut. Oke, selanjutnya yaitu dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam apa saja nih Bun? Yang pertama yaitu rusaknya terumbu karang. Ya, jadi anak-anakku apabila para nelayan nih pergi menangkap ikan, nah menggunakan bom atau pukat harimau, ini sangat dapat merusak terumbu karang. Kemudian selain itu, ini dapat terjaringnya ikan-ikan kecil dan jumlah ikan terus menurun. Dan yang ketiga penyebabnya, nah ini bisa menyebabkan kualitas air laut ini semakin buruk. Jadi anak-anakku harus pintar-pintar dalam menggunakan teknologi terhadap sumber daya alam ya. Jangan sampai seperti para nelayan nih yang menggunakan bom untuk menangkap ikan. Oke, selanjutnya yaitu pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kenapa Bun penting? Nah, seperti yang kemarin kan Bunda sudah jelasin berbagai jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya salah satunya biogas nih. Nah, di sini anak-anakku pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan, yaitu pertama kita dapat mengurangi limbah. Yang kedua, yaitu kita dapat mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, yaitu kita tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas dan tentunya bisa menghemat biaya produksi ya. Jadi ibunya ini atau mamanya di rumah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli gas LPG karena bisa menggunakan biogas dari kotoran hewan ini, tapi dengan berbagai proses dulu ya anak-anakku. Oke, selanjutnya di sini nih Bunda akan berikan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Salah satunya pembuatan kertas nih. Nah, seperti gambar yang ada di slide anak-anakku ini, kertas terbuat dari batang kayu ya, tapi diproses dengan cara tertentu. Nah, cara tertentunya seperti gambar yang ada pada slide anak-anakku nih, bisa dilihat sendiri. Kemudian kertasnya ini kita bisa dapat manfaatkan untuk membuat buku tulis, buku pelajaran, koran, majalah, dan amplop, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa kita harus pembatasan penggunaan sumber daya alam? Jangan sampai kayunya ini habis sehingga kita tidak dapat belajar lagi karena nggak ada buku. Jadi anak-anakku sudah paham kan kenapa begitu pentingnya pembatasan penggunaan sumber daya alam. Nah, anak-anakku kalau sudah paham materi hari ini cukup sampai sini dulu. Nah, silahkan anak-anakku kerjakan tantangan dari Bunda nih, yaitu berupa kuis yang sudah Bunda siapkan di e-learning sekolah ya. Semangat anak-anakku! Alhamdulillah anak-anak, hari ini belajarnya sudah selesai. Bagaimana belajar tentang kelestarian sumber daya alam? Apakah anak-anak sudah paham? Bunda yakin anak-anak sudah paham ya. Sebelum Bunda akhiri pembelajaran pada hari ini, Bunda Ratna berpesan kepada anak-anak untuk selalu rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan ya selama di rumah. Anak-anak paham? Bunda Ratna yakin anak-anak paham dan mengerti ya, karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu besok.